Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala lahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatul iman yang sama-sama dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah telah diberkahi kita untuk masuk ke babak selanjutnya hari ke-24. Insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan berkah maghfirah Allah dilimpahkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada sedikit yang akan kami sampaikan pada Ikhwatul Iman, masalah zahir dan batin yang disebutkan dalam surat Luqman ayat 19 ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allaha syakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah wa minan nasi ma yujadilu fillahi bighairi ilm wa la hudaw wa la kitabun munir. Al-ayat yang artinya wallahu a'lam bishawab. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmatmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau tanpa petunjuk, tanpa kitab yang memberi penerangan. Dalam Ibnu Katsir disebutkan bahwa Allah telah tundukkan apa-apa yang di bumi, gunung-gunung, hutan, ya, sungai-sungai, lautan, semuanya diperuntukkan untuk kita sebagai manusia. Kalau sanggup tundukkan. Begitu pula yang di langit, bintang-bintang, kemudian galaksi-galaksi. Seandainya kau sanggup, tembuslah dengan ilmu otomatisnya. Yang akan kami bahas di sini adalah zahir dan batin. Zahir di sini kita mungkin akan sedikit mempelajari diri kita. Diri kita ini sesuatu kesempurnaan yang tidak ada taranya. Fisik kita sempurna, ya. Semua yang ada di dalam diri kita ada ilmunya. Ya. Ilmu fisik misalnya, sebagai dokter kita mendiagnosa suatu penyakit, itu ada namanya pemeriksaan fisik, physical diagnostic. Yang batin ada juga ahlinya, yaitu psikologi atau psikiatri. Mereka mempelajari hal-hal yang di luar fisik. Semuanya dalam keseimbangan, entah itu yang zahir, yang di langit dan yang di bumi, entah itu yang batin, entah itu yang zahir, semuanya dalam keseimbangan. Dan ada takarannya. Seandainya kita ingin melihat bagaimana keseimbangan tubuh kita seperti apa sih, kita bisa cek. Kalau kita ingin sekali-kali memeriksa diri kita sendiri, coba hitung nafas kita per menit.
Napas kita per menit itu sekitar antara 20 sampai 24. Kemudian nadi kita cek nadi kita antara 80 sampai 88 per detik denyutan nadi. Kalau Anda ingin memeriksa diri sendiri, coba pegang nadinya, itu sekitar 80 sampai 88. Ukuran yang di udara yang Allah berikan untuk kehidupan kita, seandainya Allah membayar atau dibeli oksigen yang kita butuhkan, berapa uang yang kita harus keluarkan? Itu antara 5 liter sampai 7 liter per menit kita harus menghisap oksigen. Harus tahu oksigen yang ada di rumah sakit itu antara sekitar 500.000 sampai 750.000. Kebutuhan dasar yang paling dasar yang dibutuhkan oleh manusia semuanya digratiskan oleh Allah, berupa udara paling urgen. Orang akan mati otaknya apabila tidak menghisap oksigen antara 5 sampai 8 menit. Itu yang disebut brain dead. Otak akan mati. Begitu sempurnanya Allah menciptakan oksigen, sirkulasi oksigen yang diciptakan oleh Allah, sehingga oksigen itu tidak pernah habis di dunia ini. Kebutuhan yang paling primer, seandainya manusia di stop oksigennya 5 sampai 8 menit, mati kabeh. Mati semua. Begitu juga air. Orang bisa berpuasa makan minum, tapi tidak bisa berpuasa minum. Bisa makan, tapi kalau air tidak ada, orang akan mati. Akan dehidrasi, kemudian dia akan kering dan mati. Begitupun kita, itu selalu dalam keseimbangan. Coba Anda akan terjadi stres yang luar biasa kalau tiba-tiba nadi kita jadi 38. Yang tadinya harusnya 80, tiba-tiba jadi 38. Wah, wis makasih kan sih. Bakal mati kan sih. Turun oksigennya, turun nadinya. Begitupun pada saat kita meraba dada kita, kemudian tadinya seimbang, teratur detakan jantung kita antara 80 sampai 88, tiba-tiba ada yang loncat, ada yang loncat. Masya Allah, jantung kita sudah rusak. Larilah kita ke ahli jantung. Keseimbangan itu ya sudah disempurnakan fisik dan batinnya oleh Allah. Disempurnakan sehingga kalau terjadi ketidakseimbangan, ya kita akan lari, ya kita akan stres, kita akan merasa bahwa kita punya penyakit. Begitupun batin. Diturunkannya para nabi dengan kitab-kitabnya untuk menyempurnakan batin kita, supaya kita selalu dalam kenikmatan dalam melakukan taat atau takwa kepada Allah. Diturunkannya lah para nabi, diturunkannya juga kitab-kitab Allah. Saat kita mau membelok, zamannya Nabi Nuh, bukan ke situ jalannya. Kamu itu, nih lagi-lagi nih, kalau pulang kampung itu bukan ke situ. Pulang kampung itu pulang kampungnya tempat awal Nabi kita, bapak kita Nabi Adam di surga.
diberikannya Nabi. Nuh, tolong tuh, umatmu sudah melenceng, berikan nasihat dan berjangan, mudah-mudahan mereka mau kembali kepada kampung halaman nenek moyangmu. Tidak mau, tapi ditenggelamkannya mereka. Datang lagi kaum Ad, kaum Samud, datang lagi orang-orang yang merasa dirinya paling kuat, paling sombong, kaum Fir'aun. Didatangkanlah Musa untuk diluruskan. Jadi batin pun sudah disempurnakan oleh Allah, hanya kitanya saja yang tidak mau berbuat sesuatu untuk menyeimbangkan, melaraskan antara zahir dan batin. Allah telah sempurnakan semuanya. Pada saat kita makan, tidaklah berlebih-lebihan, karena kalau kita berlebihan maka akan terjadi sesuatu dalam tubuh kita. Apakah terjadinya kolesterol yang tinggi, apa terjadi diabetes yang tiba-tiba kita dapatkan, atau sebagainya. Semuanya harus dalam Islam. Begitu pula agama. Jangan sampai kita hidup di dunia ini hanya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya dunia. Tidak ada satupun Allah yang memuji kehidupan dunia itu. Tidak ada pujian terhadap dunia ini. Allah satu ayat pun semuanya mengatakan bahwa kehidupan dunia ini menipu. Kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan main-main belaka. Kehidupan akhiratlah yang bakal engkau temui, dan engkau harus bisa masuk ke dalam jannahku yang sudah aku berikan dari mulai Nabi Nuh sampai Nabi terakhir kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk meluruskan batinnya sehingga kita menjadikan diri kita orang-orang yang selalu dalam keseimbangan antara batin dan zahirnya. Insya Allah beberapa hal yang harus kita nikmati, ya, kesempurnaan tubuh kita yang sekarang ini kita renungi, kemudian kita bersyukur kepada Allah, kemudian kehidupan batin kita. Kalau seandainya ada yang kurang-kurang, saatnya di sini kita bakar kemaksiatan, kita bakar dosa-dosa yang telah lalu, yang telah kita jalani. Puasa ini adalah untuk membakar maksiat dan dosa-dosa yang telah kita lalui, dan kita kembali menjadi orang yang paling takwa, seperti bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Insya Allah. Mudah-mudahan ini yang bisa kami sampaikan. Selebihnya Allah yang memberikan bagian itu, dan kekurangannya dari kami sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.